Aku tahu semua ini salah. Seharusnya aku tak perlu takut jika memang tak ada nama lelaki lain di sana. ZWN dan malam terpanjang di rumah ini. Rumah ini sepi, tak lagi hangat seperti dulu yang penuh dengan canda, cinta, pelukan, belayan, dan kecupan mesra yang tulus. Aku tahu, suamiku merasakan perubahan besar dalam diriku. HP-ku kini selalu bersamaku, dan dalam genggaman, bahkan saat tidurku peluk erat, atau kusembunyikan di bawah bantal. Tak seperti dulu yang kubiarkan begitu saja di meja. Cara aku berdandan, caraku menatapnya, tak lagi sehangat dulu. Pelukanku dingin, hambar. Aku tak merasa tentram dan damai di rumahku sendiri. Aku takut, bahkan untuk menyembunyikan buku jurnalku. Aku bingung, takut kalau suamiku menemukannya. Aku tahu semua ini salah. Seharusnya aku tak perlu takut jika memang tak ada nama lelaki lain di sana. Tapi kenyataannya, ada. ZWN. Nama itu yang membuatku merasa hidup kembali dengan janji-janji manis yang belum tentu nyata. Pagi itu, suamiku berkata, "Mami, hati-hati dalam badai ekonomi ini. Masih ada badai lain yang bakal datang. Kalau ayah mungkin sudah melewati masa-masa itu. Tapi mami, dengan usia mami yang masih muda, bisa saja mami tergoda oleh pria lain. Ayah bisa rasakan, mami mulai berubah." Dek. Hatiku berdegup kencang. Apakah dia tahu? Atau hanya intuisi seorang suami yang mulai curiga? Aku meledak. Ayah, jangan menuduh yang bukan-bukan tanpa bukti. Jangan insecure. Jangan ketakutan sama hal yang gak jelas. Jangan menularkan energi negatif di rumah ini. Lalu seperti biasa, dia diam. Dia tetap mengantarku dengan setia ke kunjungan pasien, masih membantuku mendokumentasikan pekerjaanku. Video-video itu katanya, untuk bekal jika suatu hari aku buka usaha home care sendiri. Dalam perjalanan, tak ada lagi tawa di antara kami. Hanya keheningan. Malamnya, aku menulis jurnal, bermeditasi seperti biasa. Di luar, di taman halaman samping rumah, suamiku duduk menyendiri, rokok dan kopi menjadi temannya. Dia menunggu aku selesai. Dan meski hatiku tak lagi untuknya, dia masih memelukku saat tidur. Tapi rasanya hanya sekadar ritual, bukan cinta, padahal kami sedang melakukan dan menikmati hubungan suami istri. Notifikasi HP-ku berbunyi, ada pesan masuk. Suamiku bertanya pelan, "Mami, jam segini ada pasien konsultasi kah?" Aku meledak lagi. Kenapa sih harus dicurigai terus? Kenapa kamu ngerasa berhak interogasi aku? Lelaki lemah. Aku dorong dia keluar kamar. Lengannya terjepit pintu, terluka. Tapi dia tidak melawan. Dia jongkok, memohon ampun, menangis. Aku jambak dia. Kutendang, kupukul. Kata-kata keji keluar dari mulutku.
Dasar lelaki tak berguna. Lelaki low vibe. Sampah. Semua sumpah serapah binatang pun keluar dari mulutku. Aku menangis. Aku marah. Dia tidak membalas atau memukulku, bahkan saat aku mendorongnya keras dan berkata, "Pergi, pergi," atau "Aku yang pergi," ucapku. Aku udah bilang, aku tidak melanjutkan hubungan itu. Padahal aku sangat ingin sekali dia membalas dan memukulku. Dia hanya diam, lalu dia ke atas, naik ke kamar anak kami. Aku tahu, dia menangis di sana. Tapi bukan karena luka di lengannya, karena hatinya remuk oleh semua cacianku. Malam itu aku merasa seperti orang asing dalam tubuhku sendiri. Aku tak tahu siapa aku lagi. Yang aku tahu hanya ZWN. Sosok Maya dari balik layar, belum pernah sekalipun berjumpa langsung, tapi sudah mampu mengguncang rumah tangga kami di tengah badai ekonomi yang sedang menghantam kami. Aku selalu mengharap dia segera menjemputku seperti janjinya.